Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan pasti didambakan oleh bahkan setiap bangsa atau negara. Juga setiap individu menginginkan hidup yang merdeka, yang artinya tidak dikuasai oleh orang lain. Hidup kita tidak dikendalikan oleh orang lain. Semua orang ingin hidup merdeka. Dan firman Tuhan berbicara banyak tentang kemerdekaan. Itu sebabnya mari saya akan ajak saudara-saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Galatia pasal kelima ayat 1 dan juga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi saudara-saudara dan saya di sini dikatakan kita ini sungguh-sungguh merdeka. Dan yang memerdekakan kita adalah Kristus. Artinya apa? Artinya yang memerdekakan kita menjadi tuan kita, menjadi pimpinan kita, menjadi bos kita, karena dia yang memerdekakan kita. Dan Kristus yang memerdekakan kita itu berpesan begini, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh, jangan goyah ke kanan atau ke kiri. Dan juga jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Dikendalikan. Kuk itu yang mengendalikan bajak. Ya biasa ditaruh di tengkuk kerbau. Dan kuk itulah yang akan mengendalikan ke kanan atau ke kiri dari kerbau tersebut. Ya, jadi artinya jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan mau lagi dikendalikan oleh perhambaan. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, di situ saudaraku berbunyi demikian. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi maksud dari perhambaan itu adalah menjadi hamba dosa. Jangan mau lagi dikendalikan oleh dosa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi, karena kita dimerdekakan oleh Kristus, maka Kristus itu menjadi pimpinan kita, menjadi bos kita. Kristus karena dia yang memerdekakan kita. Bagi orang yang belum merdeka dan gak mau dimerdekakan, bosnya mereka siapa saudara? Iblis. Kuasa dosa itu loh. Kuasa dosa. Diperhamba oleh kuasa dosa, dikendalikan oleh dosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ke-13 dari Galatia pasal 5, di situ dikatakan demikian saudaraku. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13a. Ya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dipanggil untuk merdeka. Jadi orang yang merdeka itu harus mampu melawan keinginan untuk tidak lakukan dosa. Jadi saudaraku, bagi orang yang merdeka itu pasti harus mampu melawan keinginan untuk lakukan dosa. Jadi artinya musuh kita saudara adalah keinginan untuk melakukan dosa. Itu penting sekali untuk kita ketahui. Karena saudaraku, kalau kita membaca lagi saudaraku, bahwa seseorang yang tidak mau berusaha untuk melawan keinginan untuk melakukan dosa, sekali lagi, seseorang yang tidak mau berusaha untuk melawan keinginan untuk melakukan dosa, artinya dia itu belum merdeka. Dia masih menjadi hamba dosa.
dia masih terikat, maunya melakukan dosa terus, maunya melakukan keinginan daging terus, saudara. Ya, itulah dia yang disebut di dalam pasal 15 Galatia ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, keinginan daging dan berlawanan dengan keinginan roh. Demikian juga sebaliknya, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya itu saling bertentangan. Sehingga dikatakan oleh Alkitab, sehingga setiap kali saudara-saudara dan saya tidak melakukan apa yang kamu, apa yang saya, apa yang saudara-saudara dan saya kehendaki. Jadi karena kedua-duanya bertentangan, saudaraku, maka setiap kali di situ dikatakan kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Apa coba keinginan kedagingan kita, saudaraku? Yaitu apa? Perselisihan, perseteruan, ya kan, iri hati, amarah, egois, pemecah belah, dengki, sombong, serakah, dan lain-lainnya. Perselisihan, pertikaian, pertengkaran. Saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kalau cari musuh itu kan gampang, ya. Tinggal saudaraku ada orang lewat diselengkat aja kakinya jatuh, pasti udah jadi musuh saudara. Ya, tapi kalau mau cari teman atau sahabat, persaudaraan, bukan perseteruan, itu sulit, saudaraku, ya, tidak mudah. Namun Tuhan ingin supaya saudara-saudara itu jangan melakukan perselisihan atau pertengkaran. Firman Tuhan ajarkan kepada kita tetap memberkati orang yang memfitnah kita loh. Tetap ramah kepada orang yang jahatin kepada kita. Bahkan firman Tuhan ngajarin kepada kita apa, saudara? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tidak mudah, saudara. Yang kita inginkan apa, saudaraku? Tampar pipi kiri, tampar, kita balas pakai pipi kanan gitu kan. Jadi gak ada ditampar pipi kiri terus kita ngomong yang kanannya dong, gak mungkin. Tampar pipi kiri, hajar aja pakai tangan kanan gitu kan, saudara ya. Jadi saudaraku, tidak mudah, tetapi kita bisa dimampukan karena kita sudah dimerdekakan. Kita mampu untuk tidak lakukan hal-hal seperti itu lagi. Ya, juga di situ dikatakan selain perselisihan juga ada iri hati. Ini kalau yang namanya iri hati ini parah loh, saudara. Kalau iri hati di follow dengan apa ya, dengan melakukan usaha yang lebih, itu bagus. Iri hati pada kesuksesan seseorang, kita iri ya, tapi positif loh. Maksudnya apa? Supaya saya seperti dia, saya berusaha lebih dong, supaya bisa mencapai kesuksesan seperti dia. Tapi yang sering kali terjadi, iri hati itu diikuti dengan apa? Dengan dengki. Akhirnya apa? Memfitnah dan lain-lainnya. Jadi saudaraku, sebetulnya yang paling parah itu adalah ketika kita iri hati terus membanding-bandingkan. Kan jadi iri. Kok dia kerjanya begitu-begitu saja kok sukses? Ya. Rumahnya bagus, besar. Ya kan, indah. Kok kita seperti ini? Nah, saudara, saya ingin sampaikan, saya paling seneng kalau saya baca dari kitab Pengkhotbah, ya, pasal yang ke-6 dan ke-5, saudara. Karena di situ dikatakan begini, ada orang ya dalam Pengkhotbah pasal yang ada pasal 5 dahulu ya, saudara. Ayat yang ke-18, di situ berbunyi demikian. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kalau orang bisa menikmati segala sesuatu, Tuhan berikan kuasa menikmati, itu tuh anugerah. Dan lebih jelas lagi dalam pasal 6 Pengkhotbah ayat 2, orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satu pun yang diingininya, tetapi
Orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak usah ngiri kepada orang lain. Belum tentu orang rumahnya bagus, emang bahagia hidupnya, kan belum tentu. Berkelahi melulu suami istri, saudara. Ya, saudara-saudara mungkin rumah sederhana saja, tetapi ada Tuhan di dalam rumah tangga kita. Jadi kita menikmati rumah tangga yang berbahagia. Ada orang yang saya selalu contohkan, ada orang punya tempat tidur bagus banget, tapi kalau Tuhan tidak memberikan kuasa untuk menikmati tidur enak, ya nggak bisa tidur. Saudara dan saya, mungkin tempat tidur kita sederhana saja, tetapi Tuhan menganugerahkan kepada kita kuasa menikmati tidur enak. Akhirnya apa saudara? Istilahnya pelor kan, nempel molor, langsung take off gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pikiran banyak loh, ya, kerjaan banyak juga yang harus saya selesaikan. Tetapi saudaraku, puji Tuhan, saya tutup mata, ya langsung take off gitu. Tahu-tahu udah pagi aja gitu saudaraku. Jadi saudara harus mengerti ini. Rumah saudara mungkin sederhana, tapi Tuhan memberikan kuasa menikmati rumah tangga bahagia. Bersyukurlah kepada Tuhan, gak usah ngiri ke tempat orang-orang lain. Mungkin saudara-saudara juga tempat tidurnya sederhana, orang lain tempat tidurnya bisa mijut sendiri, enak kan saudaraku ya kan, tapi gak bisa tidur. Ya, mikir ini, mikir itu, gak bisa tidur. Saudara-saudara dan saya mungkin biasa-biasa saja, sederhana, tapi Tuhan berikan kuasa untuk menikmati tidur enak. Luar biasa, nikmati saja ya. Sampai saking berkuasanya menikmati tidur enak dari Tuhan, di gereja pun ketiduran. Ya wis rak popo, nikmati wae ngono ya. Jadi saudara, artinya saudaraku ya, nggak usah ngiri hati ya. Saudara iri hati, malah saudara nggak ada ketenangan, nggak ada ketentraman, nggak ada sukacita, dan kehilangan damai sejahtera. Jadi saudaraku, perselisihan, pertikaian, iri hati, itu yang sebetulnya kita ingin lakukan. Tapi karena kita sudah dimerdekakan, kita dimampukan untuk tidak lakukan itu apa yang kita inginkan. Marah, gampang banget marah ya. Dalam keadaan apa, tersinggung sedikit sudah marah dan langsung balas. Itu ya, sudah nggak bisa menguasai diri ya, langsung cepat marah, cepat tersinggung, tidak ada penguasaan diri. Dan kita bersyukur karena kita sering baca firman Tuhan dan dengar firman Tuhan, maka kita bisa tahu loh. Jadi begini, betapa pentingnya membaca dan mendengar firman Tuhan saudara. Karena firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar nggak akan pernah hilang di sepanjang hidup kita. Ketika kita memerlukan dan membutuhkan nasihat, maka firman yang sudah kita baca itu muncul dengan sendirinya. Ketika kita juga dalam keadaan lemah, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar muncul dengan sendirinya. Ketika kita marah termasuk saudaraku, juga firman Tuhan itu akan muncul. Contohnya, diam, tenang, supaya engkau bisa berdoa. Yakin, percaya, ketika kau berdoa, kau panggil namaku, aku hadir. Loh, saudara, hal-hal seperti itulah, firman Tuhan seperti itulah yang membuat ketenangan di dalam hati kita. Cara Tuhan bicara kepada saudara dan saya lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan gampang marah. Dulu saya nggak bisa mengendalikan diri, jujur saudaraku. Tapi sekarang saya belajar, kalau lagi marah nih, saya diam dulu, saya berdoa dulu, ya, nggak langsung mau ketemu dengan orangnya yang bikin saya marah. Maka saudaraku ada ketenangan. Oh, bisa mikir, oh dia begini, dia begitu, karena ada sesuatu. Ya, mungkin di rumah tangganya ada masalah. Ya, dulu nih saudaraku, saya gampang marah juga. Kalau naik kendaraan ada yang motong, saya kesel banget saudara, apalagi nggak sopan motongnya, pasti saya kejar saudaraku. Ya, saya kejar, saya gini-giniin gitu saudara. Tetapi bersyukur sekarang kalau ada yang motong-motong, langsung saya bikin pikiran yang positif aja. Oh, mungkin dia lagi buru-buru ke airport karena ketinggalan pesawat. Oh, mungkin dia lagi pergi ke rumah sakit karena anaknya sakit, perlu transfusi darah dan lain-lainnya. Ya, dan kalau pikiran kita anaknya sakitnya berat banget, tambah tenang hati kita saudara. Ya,
Dan kalau di hari Minggu terutama ada yang motong, ada yang duluin kita dengan nggak sopan, saudara, juga jangan marah. Karena apa? Kemungkinan besar itu adalah hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang terlambat, saudara, ya kan? Itu racing kan, saudaraku ya. Jadi saudaraku, pikiran kita saja sih yang positif, ya. Karena apa? Karena ada firman Tuhan. Lalu saudaraku, ada mementingkan diri sendiri atau egois, ya. Kita kepengin harusnya kita duluan loh, ya. Nomor satu kita harus itu yang sering kali terjadi, ya. Dan itu adalah keinginan kedagingan, juga memecah belah, ya kan? Karena marah, jadi akhirnya persahabatan orang lain itu ada dipecah belah, ada kedengkian. Waduh, dengki itu lebih berat daripada iri hati, ya saudara. Jadi saudaraku, artinya apa? Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, aku maunya tuh marah, aku maunya tuh ngebales, ya. Aku maunya tuh mementingkan diri sendiri. Tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan keinginan roh. Apa itu keinginan roh? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, dan lain-lainnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita nih dipenuhi dengan kasih, ya. Jujur saudara, sampai dengan hari ini saya masih jauh dari sempurna untuk melakukan kasih, saudaraku. Tetapi at least paling tidak, saudara, ada gerakan, ada keinginan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mengasihi, sukacita, ya, apapun yang terjadi, saudaraku, tetap berusaha untuk mempertahankan sukacita, ya. Karena ketika sukacita, saudaraku, semua penyakit hilang. Kan firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi di bawah sukacita saja, di bawah senang saja sih, saudaraku, ya. Juga ada damai sejahtera, sabar. Saya jujur orangnya juga nggak sabaran sih, saudaraku, ya. Tetapi ya saya belajarlah sabar, ya kan. Ada kemurahan juga, saudara. Ya, keinginan roh itu salah satunya juga kemurahan. Saya yakin dan percaya orang Kristen itu baik. Jadi selalu kalau ada orang yang menderita tuh rasanya kepengen menolong gitu. Karena apa? Karena ada kemurahan, ya. Saudara-saudara dan saya sudah dimerdekakan. Sehingga tidak terikat oleh dosa lagi, tidak terikat oleh keinginan daging lagi. Tetapi justru keinginan rohlah yang lebih menonjol di dalam kehidupan saudara, ya. Kebaikan, kesetiaan. Saya belajar tentang kesetiaan, saudara, ya. Jadi saudaraku, bahkan gereja saya pun saya nggak pernah pindah-pindah, tetap aja di GKI Panglima Polim gitu, saudara. Jadi saudaraku belajar setia, terutama setia untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita diselamatkan karena kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Dan juga penguasaan diri nih, penting banget penguasaan diri, saudara, ya. Jadi keinginan roh itu adalah penguasaan diri, penting banget penguasaan diri. Supaya ketika kita bisa menguasai diri, kita bisa menjaga supaya kita tuh gak marah, saudara. Jadi saudaraku, jaga hati, penguasaan diri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu kira-kira tentang bagaimana orang yang hidup menurut keinginan daging dan hidup menurut keinginan roh. Saudara-saudara dan saya sudah dimerdekakan sehingga tidak melakukan keinginan daging lagi, tetapi keinginan roh itu lebih menonjol. Dan saudaraku, saudara sudah nggak bisa seperti dulu lagi. Kalau dulu itu melakukan kesalahan atau dosa, saudara nggak merasa bersalah. Contoh, ya, kita pakai baju putih masih bersih loh, saudara, ya kan. Dan saudaraku, dibandingkan dengan ada yang lain yang pakai baju putih tapi sudah kotor. Baju putih yang sudah kotor, sudah kena debu, sudah kena juga tanah becekan gitu ya, saudara. Mungkin kena tinta juga, kena saus tomat juga, saudara. Itu kalau ada kejatuhan kecap lagi nggak begitu kelihatan, ya. Tetapi kalau kita pakai baju putih masih bersih, saudara, itu tuh kena kecap sedikit aja sudah kelihatan, ya. Artinya apa?
Artinya kalau kita sudah hidup menuruti keinginan roh, sudah dimerdekakan, maka sulit kita tuh untuk melakukan kejahatan lagi, ya. Kita sudah dimerdekakan dari keinginan untuk melakukan dosa, ya. Sekarang yang kita perjuangkan adalah keinginan untuk tidak melakukan dosa. Jadi saudaraku, itu kira-kira, ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, negara kita sudah dimerdekakan, ya. Dan tentunya diinginkan supaya kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Saya bersyukur banget saudara, ya, karena ada contoh yang baru terjadi. Bagaimana ganda putri kita itu mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif, kesuksesan. Saya bersyukur banget itu kedua anak itu bukan kebetulan adalah anak buah saya, ya, sama-sama di PB Klub Jaya Raya. Dan saya sebagai ketua di Jaya Raya, kita di Jaya Raya bangganya luar biasa karena Jaya Raya itu punya pegang rekor paling banyak memiliki emas atau mencapai emas, medali emas di Olimpiade, ya. Di antaranya Susi Susanti, Chandra Wijaya Tony, Markis Kido Hendra Setiawan, dan juga sekarang Gracia Polii dengan Apriani, saudara. Kita melihat kedua anak itu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, saudara. Ya, saya bersyukur karena memang untuk bisa membanggakan bangsa dan negara kita, mengharumkan nama bangsa dan negara kita, saudara, lewat bendera merah putih dikibarkan, kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya juga dikumandangkan hanya karena ada dua hal. Yang pertama, ketika presiden kita itu mengunjungi sebuah negara, ya, pasti ada bendera merah putih dinaikkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang kedua itu adalah karena kemenangan dari seorang atlet, ya, di kancah dunia. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam kehidupan kita hari lepas hari pun, mari kita juga mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan hal-hal positif. Meskipun kita ini dibilang sebagai minoritas, saudaraku, ya, tapi bukankah firman Tuhan mengajarkan kepada kita? Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-13, Roma pasal 13, saudaraku, ayatnya yang ke-1, di situ berbunyi begini: tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bayangkan saudara, ya, firman Tuhan dalam surat Roma ini mengajarkan kepada kita supaya kita tuh takluk kepada pemerintah, ya. Dan juga saudara, karena apa? Karena pemerintah itu berasal dari Allah. Pemerintah itu yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi dimintalah kita untuk takluk, ya, kepada pemerintah-pemerintah, saudaraku. Kita yakin dan percaya Bapak Presiden kita yang sekarang ini juga dipilih oleh Allah. Jadi kita harus takluk. Jadi isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Jangan mentang-mentang merdeka saat ini, kan bebas, merdeka berbicara. Lalu apa sebagai netizen gitu, kadang-kadang apa isinya tuh nggak baik gitu loh, saudara. Gara-gara merdeka boleh bebas bicara, tapi kan tidak diisi dengan hal-hal yang positif gitu, saudara. Loh, ngomongnya negatif terus tentang pemerintah, tetapi vaksinasi dia mau terima, bansos dia terima. Coba saudaraku. Nah, saudara dan saya sebagai umat Tuhan nggak boleh lakukan itu. Amin, saudaraku. Jadi mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kita tetap harus berdoa. Banyak firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita supaya kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jadi di tengah-tengah pandemi yang luar biasa saat ini, saudara, saya yakin dan percaya Tuhan baik. Tuhan tidak pernah punya niat jahat terhadap saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan ingin supaya saudara-saudara tetap menjadi berkat, ya, terutama mendoakan bangsa dan negara kita. Ya, apapun yang terjadi, yakin dan percaya bahwa pimpinan kita, presiden kita itu adalah pilihan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan panjang lebar.
Yang saya ingin sampaikan sudah tersampaikan mengenai kemerdekaan. Tuhan ingin supaya ketika saudara sudah dimerdekakan, saudara jangan lagi dikendalikan, diikat oleh kuasa dosa. Saudara dalam keadaan bebas, merdeka untuk tunduk kepada Tuhan atau bos kita yang adalah Kristus yang sudah memerdekakan kita. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus, bukan yang diperintahkan oleh iblis, saudaraku. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini benar-benar memberikan kepada saudara pengertian yang lebih dalam